Nak, cepat minum selagi hangat. Ini ramuan penambah tenaga, sangat berkhasiat. Siapa suruh kamu duduk? Ambil sedikit sawi putih tanpa daging. Makanlah sambil jongkok di pinggir sana. Kamu cuma bisa makan dari pagi sampai malam. Badanmu kok jadi gemuk kayak babi. Uang kita terbuang sia-sia. Enak sekali supnya, Bu. Badan rasanya segar, rasanya semua ototku penuh tenaga. Kan ku bilang tadi, memang manjur banget. Ayo, minum lagi, jangan ragu. Lihat, di mana racunnya. Usiamu belum seberapa, tapi sudah berhati busuk tiap hari, tanpa henti. Kamu malah mengutuk ayahmu takkan punya anak laki-laki. Nanti begitu kondisi ayahmu pulih sepenuhnya, aku akan carikan istri untuknya, agar dia melahirkan cucu laki-laki pertama untuk keluarga Zhang. Bu, kalau begitu, carikan yang cantik, ya. Baiklah. Mau pergi kemana? Aku mau kerjakan PR. Kerjakan PR, kerja rumah? Kamu tak pernah semangat seperti ini. Kami membesarkanmu dengan susah payah, dan kamu hanya peduli pada buku, tak mau kerja sama sekali, ya? Kau benar-benar anak durhaka, tak tahu terima kasih. HMPH, wah, makin berani saja kau, bahkan diam-diam kau gambar di belakang punggungku, menggambar coretan-coretan aneh ini. Aku tidak melakukannya, aku hanya menggambar saat istirahat, sesekali saja. Main-main? Ya, memang dari awal aku tak ingin. Kau ini, anak perempuan pembawa rugi, untuk apa sekolah? Cukup bisa baca tulis beberapa huruf saja. Kalau dulu tahu begini, lebih baik kau nikahkan sejak dini, agar dapat uang mas kawin yang berguna. Aku bakal hajar kau sampai mati. Kira-kira aku izinkan kau main-main. Nenek, jangan pukul aku. Kami cukup kasih kau makan. Itu saja, aku tak berani lagi. Silakan tinggal di mana saja. Aku tak berani menggambar lagi. Ah, beraninya kau main-main di sana. Katakan, masih beranikah kau? Tak berani. Tak berani sama sekali. Aku benar-benar kelelahan. Sekarang juga aku cuci piring. Mulai sekarang, tak akan pernah berani lagi. Piringmu hari ini, harus kau cuci sampai bersih. Kau pikir kau cantik? Aku kasih tahu, kau tak seindah itu. Putraku. Putraku, putraku sendiri, Jianye, anakku sayang, putraku. Jangan goyang-goyangkan dia, dia belum mati. Aduh. Ibu. Cepat, telepon 120, cepat, cepat. Apakah geji itu memang beracun? Dasar anak perempuan sialan. Kau tahu betul geji itu beracun. Kau tahu persis itu racun. Lalu kenapa? Kau tak coba mencegah ayahmu sedikit pun. Nenek, aku sudah memperingatkanmu. Di buku tertulis jelas, itu beracun. Masih berani membantahku. Kau sengaja ingin ayahmu celaka. Tolong, cepat kemari, putraku. Tidak sadarkan diri, dia keracunan. Tolong, tolong saya. Kalau aku benar-benar celaka, kau pun tak akan luput dari hukuman. Ayah, aku tidak bermaksud begitu. Dasar anak tak tahu terima kasih. Kalau putraku, terjadi apa-apa padanya, aku tak akan memaafkanmu. Masih berdiri kaku begitu. Cepat, bantu sekarang juga. Pergilah, kau tak berguna sama sekali. Apa kalian benar-benar tak menyukaiku sama sekali? Ayah membenciku. Nenek juga membenciku. Pemandangan di sini sungguh indah. Ambil foto, kirim ke kakakmu. Kakak, ibu kakakku, aku pergi dulu ya. Kali ini aku berniat pergi ke kota Fengyuan untuk mencari inspirasi. Katanya pemandangannya sangat indah. Aku ingin cari sedikit inspirasi untuk berkarya. Kali ini rencananya aku pergi beberapa hari. Sebulan penuh, tenang saja. Semua penginapan sudah kusewa. Kakak. Kau masih terus mencari kabar tentang Xiaoju? Iya. Ayah tak pernah menerima Xiaoju. Sekarang ayah sudah tiada. Aku ingin membawanya pulang. Tapi sayangnya, keluarga Zhang sudah pindah dari kota Yuguang. Tenang saja, kakak. Kali ini aku ke kota Fengyuan. Sekalian ku cari tahu kabar Xiaoju untukmu. Siapa tahu ada kabar baik. Semoga perjalananmu lancar. Nanti kalau dia sempat, kita ajak dia main-main.
Ibu. Ibu pun tak menginginkanku. Apa aku benar-benar seburuk itu? Loh, kok ada anak kecil di sini? Bahaya! Cepat kembali, hati-hati, ya, jangan terburu-buru, jangan sampai nekat karena emosi. Terima kasih, kakak, aku tak bermaksud apa-apa, aku cuma melihat ikan-ikan kecil di sungai itu, ingin kutangkap beberapa, untuk memperkuat tubuh ayah. Tapi bukan berarti boleh melompat dari tebing setinggi ini ke sungai. Siapa namamu? Namaku Zhang Zaudi. Masak di abad ke-21 ini, yang sudah begitu maju, masih ada orang yang diberi nama seperti itu? Halo, Xiao Sang, namaku Song Zilan, aku seorang pelukis. Melukis. Jadi kaulah sang pelukis? Bisa dibilang begitu, hanya iseng saja. Kalau begitu, kau suka melukis? Pasti hebat sekali, ya, tidak bisa dijamin sepenuhnya. Kalau kamu suka, mungkin kamu boleh menontonku melukis. Aku lapar, ayo pergi, aku ajak kamu makan dulu. Rumah ini baru kusewa hari ini, belum sempat dirapikan. Silakan duduk santai saja. Masuklah. Kenapa berdiri di depan pintu? Kamu ingin makan apa? Aku yang masak. Aku tidak tahu. Pasti ada sesuatu yang sangat kamu sukai, kan? Ayah dan nenek ingin makan apa? Aku akan memasaknya untuk mereka. Semua boleh. Kamu masih sangat kecil, tapi sudah harus memasak untuk keluarga. Kalau begitu, tunjukkan pasar di mana. Nanti aku belanja bahan masakannya. Pasar ada di ujung timur kota. Kakak, bukankah kamu orang sini? Aku dari Beijing. Beijing. Apakah Beijing benar-benar sebesar itu? Banyak gedung pencakar langit. Iya, dan juga banyak galeri seni, museum seni. Kalau kamu juga suka menggambar, wajib dikunjungi. Ya, duduk dulu sebentar, aku cek dulu isi kulkas. Aduh. Ada apa? Tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Boleh aku lihat luka itu? Siapa yang melakukannya? Oh, tidak apa-apa. Aku jatuh sendiri, tidak sengaja. Mana mungkin kamu jatuh seperti ini? Luka sebesar ini? Sudahlah, tidak usah dipaksakan kalau kamu belum mau cerita. Ayo kita ke rumah sakit dulu. Sekarang juga. Tidak, sungguh, tidak perlu. Kita harus pergi sekarang, kalau tidak, lukamu ini bisa terinfeksi. Kakak, serius, aku benar-benar baik-baik saja. Nanti aku harus pulang masak dulu. Itu baru benar-benar tidak apa-apa. Kalau ibuku tak pernah menolakku, apakah dia juga akan memperhatikanku seperti ini? Syukurlah, makanannya tidak banyak, cukup istirahat yang cukup. Kata dokter, ini justru berkah tersembunyi bagimu. Berkah macam apa ini? Dokter bilang, kamu punya satu kesempatan untuk menjalani operasi itu. Setelah operasi selesai, ada harapan besar pemulihan kesuburanmu. Ahaha. Wah, dokter bilang, biaya operasinya saja sudah mencapai 200.000 yuan. 100.000. Dari mana kita bisa dapat uang sebanyak itu? Uang sebanyak itu. Ibu, lain kali, kalau ada urusan seperti ini, yang tak jelas asal-usulnya, jangan lagi kau ceritakan padaku. Wah, pikirkan baik-baik. Si Saudi itu, gadis sialan itu, toh usianya sudah hampir 17. Menurutku, lebih baik hentikan sekolahnya. Sekarang, saat masih muda dan cantik, carikan suami kaya, biar bos yang mengatur pernikahannya. Maharnya setidaknya harus 200.000 yuan, itu batas bawahnya. Betul juga. Bagaimana bisa aku lupa padanya? Tapi apakah ini terlalu kejam? Kenapa? Kau masih sayang sama barang rugi itu? Kenapa? Jadi kau tak ingin istri Mu melahirkan putramu? Istri? Aku sedang bicara denganmu, istri-istri, segala, kau ini gila ya? Apa kau benar-benar gila, istri? Ibu, wanita itu cantik. Bukankah kau bilang akan carikan istri untukku? Aku mau yang ini.
Kelihatannya lumayan, tapi wajahnya terasa asing. Kayaknya dia orang luar daerah. Aku tak tahu apakah kau benar-benar mampu melakukannya. Ah, tipu dulu biar dia mau. Setelah operasimu berhasil, baru dia bisa melahirkan cucu laki-laki buat kita. Nona cantik, sendiri saja? Orang ini siapa ya? Wajahnya kok terasa familiar ya? Mungkin semua pedagang minyak memang mirip satu sama lain. Nona cantik, kau bukan penduduk sini, kan? Wajahmu asing banget. Aku sebenarnya setengah penduduk sini. Daerah ini sudah kupelajari sampai ke ujung-ujungnya. Ayo kubawakan berkeliling. Jangan buru-buru, lihatlah putraku, tampan sekali, dan sangat jujur pula. Oh iya, kami bahkan punya rumah sendiri. Bagaimana kalau kalian berdua? Coba kenalan lebih dulu, minggir. Aku bahkan sudah mengajak bicara langsung. Dia berani mengacuhkanku? Dasar tidak tahu diri. Kalau dinikahi pun pasti bikin ribut. Heh. Bukankah kakak menyuruhku untuk menunggunya di sini? Dasar anak nakal, malah berkeliaran di sini. Apakah kau sedang bermalas-malasan? Tidak, aku tidak. Masih berani membantah? Aduh, sudah berapa lama kau di sini? Apa yang baru saja kau lihat? Kalau begitu, aku hajar kau sampai tak sadar. Aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Masih berani kabur. Berani-beraninya kau bermalas-malasan. Apa kau memang suka bermalas-malasan? Berhenti. Dengan hak apa kalian memukulnya? Kakak. Aku. Mereka itu, ayah dan nenekku, bukan orang asing. Mereka keluargaku sendiri. Kalau keluarga sendiri, makin tidak boleh dipukuli seenaknya. Bagaimana kalian bisa disebut orang tua? Aduh, cantik sekali. Dan juga mengenal Zaudi. Aduh, ini salah paham. Ini urusan keluarga kami. Anak ini memang tak patuh. Kami hanya ingin menegurnya sedikit. Tentu saja, itu wajar. Ya, cantik sekali. Lihatlah dirimu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Ah, kami sedang mendidik anak ini. Meski caranya mungkin agak terburu-buru, tapi niatnya baik, kan? Didikan, menghajar pakai ranting disebut didikan. Menurutku, ini kekerasan. Sekarang juga aku telepon polisi. Biarkan polisi yang menilai keadilan di sini. Telepon polisi, silakan laporkan. Coba lihat, polisi mana? Berani campur tangan saat aku menghukum anak laki-lakiku sendiri. Telepon polisi, silakan laporkan. Coba lihat, polisi mana? Berani menghalangi hak ayah menghukum anaknya sendiri. Ku beri kau sedikit kesempatan. Jangan kira kau bisa bermain-main seperti pembuat pewarna. Tadi aku masih bersikap sopan, karena penampilanmu lumayan. Kukira kau cukup layak, meski hanya secukupnya. Ini kesempatan terakhirmu, untuk menjadi bagian dari keluarga Zhang. Kau benar-benar menganggap dirimu istimewa. Memang, kalau diperhatikan baik-baik, wajahmu biasa saja. Raut wajahnya tajam dan kurus. Bahkan tampak seperti pembawa sial bagi suami. Kau berani mengincar anakku? Anakku tampan dan berbakat, dan dia mau menerimamu. Itu berkat jasa leluhurmu. Malahan kau berani melawan dengan muka masam. HMPH, aku. Anak perempuan tak berguna, ikut aku sekarang juga. Jangan lagi berkeliaran di luar, bercampur dengan orang tak jelas. Dia tidak mau pergi bersama kalian. Kamu masih mau sekolah atau tidak? Jadi kamu memang tak ingin sekolah lagi? Pergi sana. Kakak, lebih baik aku pulang bersama mereka saja. Xiao Zhang. Wah, sudah berani, ya, Zhang Zaudi, malahan cari orang luar buat menyelamatkanmu. Siapa orang itu? Tidak ada. Siapa orang itu? Apa yang kau ceritakan padanya? Apa kau mengadukan kami kepadanya? Bukan, ayah, aku tidak melakukannya. Dia kakak perempuan yang baru kutemui hari ini, secara kebetulan. Kakak. Kakak, wah, sudah akrab sekali kau memanggilnya. Kami susah payah membesarkanmu, memberimu makan dan pakaian. Malahan kau masih merasa dizalimi. Kau pikir kami menyiksamu? Kau bahkan berani mencari bantuan, sampai melapor ke polisi. Kalau polisi datang, siapa yang akan ditangkap? Apakah mereka akan menangkap nenekmu yang telah susah payah membesarkanmu sejak kecil? Atau ayah kandungmu sendiri? Hati nuranimu benar-benar sudah hilang. Kau benar-benar membuatku kecewa. Kau anak perempuan pembuang uang. Tidak, nenek. Pasti kakak itu salah paham. Ngomong panjang lebar begitu dengannya buat apa? Untuk apa? Menurutku, pikirannya sudah liar. Buku-buku itu bikin pikirannya kacau. Nah,
Bagus sekali, sekolah pun tak usah dilanjutkan. Benar juga, besok langsung ke sekolah. Uruskan semua prosedurnya, lebih baik segera dinikahkan saja, dapat uang mahar yang lebih pasti. Putra bos Liu dari sebelah, istrinya baru meninggal, sedang mencari istri kedua, memang usianya lebih tua. Jangan, nenek, aku hanya ingin sekolah, aku tidak mau dinikahkan. Kumohon sungguh, nilai-nilai ujianku selalu bagus. Aku selalu masuk peringkat 5 besar. Aku pasti bisa diterima di universitas bergengsi. Begitu aku lulus, aku akan dapatkan pekerjaan bagus, dan semua gajiku kuberikan untuk keluarga. Aku bersumpah, asal kalian tidak menjualku, aku akan lebih patuh dari sekarang, lebih rajin kerja, dan urus semua tugas rumah tanpa keluhan. Begitu kamu lulus kuliah, kapan lagi? Sampai tahun monyet dan bulan kuda. Kakak Liu, foto-fotonya sudah kukirim kemarin. Silakan lihat sendiri. Wajahnya rupawan, sepertinya cocok. Pak Liu, mata Anda benar-benar tajam. Anak perempuan kami, Saudi. Aduh, soal lain tak usah dibahas. Wajahnya memang paling cantik di desa. Benar, Pak Liu. Kami jamin dia akan menikah denganmu, dan melayanimu dengan setia, sampai kau betul-betul nyaman. Pak Liu, menurutku, kau juga orang yang lugas dan tegas. Maka tak perlu basa-basi lagi. Begini saja. 200.000 yuan. Bagaimana? Setuju? Apakah harga itu terlalu tinggi? Kalau begitu, mari kita kurangi sedikit, 150.000. Tapi transaksi ini tak boleh gagal, kan? Pak Liu. 200.000 yuan. Sebenarnya berapa nilai seorang gadis seperti dia? Harganya terlalu murah, bayar 200.000 yuan, dan dapatkan istri secantik dan segar ini. Benar-benar sangat menguntungkan. Baik, kesepakatan final. 200.000, segera dikirim. Baik. Akhirnya kita kaya raya, 200.000 yuan. Ibu, dengan uang ini, biaya operasi pemulihan kesuburanku terbayar. Ah, benar juga. Keluarga Zhang akhirnya punya keturunan laki-laki. Nenek. Ayah. Aku tidak mau menikah. Aku tidak mau menikah dengan orang sepertinya. Orang macam apa? Orang seperti apa sih? Memang dia tukang jagal. Tapi di kota kecil kita ini, dia justru salah satu pengusaha terkaya. Kalau tidak, masak bisa bayar 200.000 sekaligus? Kami sudah memikirkan semuanya untukmu. Jangan tak tahu terima kasih. Lalu sekolahku dan guruku. Soal sekolah, kami pasti urus semuanya. Yang harus kau lakukan sekarang adalah tenang saja, tetap di rumah, dan bersiap jadi calon pengantinnya. Saudi, kuperingatkan kau, jangan berpikir macam-macam. Apalagi berencana kabur. Kota Fengyuan ini tidak sebesar itu. Kau tak akan pernah lolos, kalau kau berani membuat keluarga Zhang kehilangan calon pengantin ini, menggagalkan pernikahan emas ini, konsekuensinya. Kau sendiri yang tahu. Ayah, kumohon, jangan jual aku. Kau benar-benar tidak sadar sampai lihat peti mati. Ah! Dasar anak perempuan sialan. Lepaskan aku, kumohon. Lepaskan aku, kumohon. Duduk diam di sini, sekarang juga. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong, lepaskan aku. Duduk tenang di sini, tanpa protes, baru kau boleh bicara kalau sudah sadar. Baru kita bahas lagi. Aku sudah sepakat dengan Bos Liu. Besok pagi-pagi sekali, dia akan datang bawa uang dan menjemput calon pengantinnya. Ibu, begitu uang masuk tangan, Kita langsung janji operasi. Tentu saja. Aduh, cucuku yang paling besar. Nenek sangat merindukanmu. Guru Chen, saya hanya ingin bertanya sedikit kepada ibu guru tentang seorang gadis remaja. Usianya sekarang sekitar 17 tahun. Dulu waktu kecil, dia tinggal di desa Yuguang. Nama aslinya adalah Song Wanzu. Nama panggilannya, Xiazhu. Tapi saya tidak yakin, apakah namanya sudah berubah sekarang? Baik.
tapi kemungkinannya sangat kecil. Terima kasih, Bu Guru. Tidak apa-apa kok, saya hanya coba-coba. Siapa tahu dapat kabar. Ibu guru tak perlu merasa tertekan. Lukisan ini benar-benar indah. Kenapa malah dibuang begitu saja? Zaudi. Entahlah, akhir-akhir ini Zaudi, kenapa tidak pernah datang ke sekolah? Katanya dia akan dinikahkan. Dinikahkan. Anakku, bangun. Cepat bangun, kau babi. Semua orang sudah kabur. Sialan, dia benar-benar berani melawan. Kejar dia. Kau babi. Semua orang sudah kabur. Sialan, dia benar-benar berani melawan. Kejar dia. Berhenti, dengar. Kalau kau tidak berhenti, kaki Mu akan kupatahkan. Dasar anak perempuan tak tahu diri. Kalau kau berani pulang, kulitmu akan kugulung. Mana orangnya? Baru sebentar saja. Kemana perginya? Dasar anak perempuan tak tahu diri ini. Lari secepat itu? Cari ke semua arah, kau ke sana. Hari ini. Lalu kemana lagi aku bisa pergi? Siapa yang mau menerimaku? Xiao Zhang, kalau hidupmu tak bahagia, silakan datang kepadaku saja. Benar. Benar. Kakak Zilan, aku mau mencari kakak Zilan. Benar. Benar. Kakak Zilan, aku mau mencari kakak Zilan. Zaudi. Zaudi, bagaimana bisa kau ada di sini? Wajahmu merah sekali. Apakah kau sedang demam? Jangan! Jangan pukul aku! Aku tidak mau menikah! Tidak! Aku patuh! Jangan jual aku! Belajar membaca! Aku ingin sekolah! Berapa banyak penderitaan yang sudah kau alami? Aku patuh! Jangan jual aku! Belajar membaca! Aku ingin sekolah! Berapa banyak penderitaan yang sudah kau alami? Ya Tuhan! Bagaimana bisa aku benar-benar sampai di sini? Malu sekali. Apa aku malah merepotkan orang lain? Mau pergi kemana, kakak? Kau sudah kembali. Terima kasih, semalam kau memberiku tempat bermalam. Nanti setelah aku menghasilkan uang, aku pasti akan membalas kebaikanmu. Terima kasih, semalam kau memberiku tempat bermalam. Nanti setelah aku menghasilkan uang, aku pasti akan membalas kebaikanmu. Baiklah, lalu, bagaimana rencanamu untuk menghasilkan uang?
Saat ini, aku tak bisa sekolah. Rencanaku, pergi ke kota lain, cari kerja di pabrik, pasti bisa menghasilkan sedikit uang. Kemarin, aku sempat ke sekolah kalian. Di dinding koridor sekolah, aku melihat sebuah lukisan yang sangat indah. Kata guru Chen, itu kaulah yang melukisnya. Aku masih ingat pertemuan pertama kita. Ketika ku dengar aku seorang pelukis, matamu langsung bercahaya. Zhao Di, kau sebenarnya sangat suka menggambar, kan? Benar, bukan? Aku suka sekali. Tapi ayah dan nenekku bilang, menggambar itu tak berguna. Katanya, lukisanmu cuma coretan setan. Dengar baik-baik, Zhao Di. Karena kau belum bisa kembali ke sekolah. Untuk saat ini, maka jangan pikirkan bekerja di pabrik, atau tempat lain yang merusak masa depanmu. Jangan sia-siakan dirimu. Aku akan menolongmu sampai tuntas. Tinggallah di rumahku saja. Aku sedang butuh seorang asisten. Tinggallah di sini dan belajar melukis bersamaku. Sambil itu, bantu aku mengatur perlengkapan lukis dan studio ini. Aku yang urus makan dan tempat tinggalmu. Bagaimana? Tinggallah di rumahku saja. Aku sedang butuh seorang asisten. Tinggallah di sini dan belajar melukis bersamaku. Sambil itu, bantu aku mengatur perlengkapan lukis dan studio ini. Aku yang urus makan dan tempat tinggalmu. Bagaimana? Tapi, apakah ini akan merepotkanmu? Tidak sama sekali. Kataku tadi, aku benar-benar butuh seorang asisten. Anggap saja kau sedang membantuku. Dan sekalian, pelajari sesuatu yang bermanfaat. Itu sudah diputuskan. Setuju? Ya. Sudah paham? Ya. Aduh, Gadis tak tahu terima kasih ini. Kemana lagi dia bisa kabur? Aku sudah mencarinya ke seluruh penjuru kota. aduh, pasti dia bersembunyi di suatu tempat. Kalau sampai Bos Liu tahu dia kabur, uang 200.000 yuan yang sudah di tangan kita langsung lenyap begitu saja. Aduh. Hei, Jianye, tunggu dulu. Katakan, mungkinkah kemarin itu, wanita campur tangan itu, yang membawanya pergi? Aduh. Ah, Jianye, tunggu dulu. Katakan, mungkinkah kemarin itu, yang membawanya pergi? Ah, Bisa jadi memang begitu. Tapi, kita bahkan tak tahu di mana wanita itu tinggal. aduh, kau benar-benar tak berpikir. Ya, berpakaian modis, sangat mencolok, dan cantik pula, sangat mencari-cari kesibukan. Cukup tanya siapa saja di sekitar sini, belum tahu juga di mana rumahnya. Hihihi. Ibu, memang ibu yang paling cerdik. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Halo, selamat siang, Guru Chen. Benarkah ibu sudah menemukan kabar tentang seorang gadis kecil yang dulu tinggal di desa Yuguang? Seorang gadis kecil? Baik, saya segera ke sekolah. Zhao Di, saya keluar sebentar, segera kembali. Ibu sudah menemukan kabar tentang seorang gadis kecil yang dulu tinggal di desa Yuguang? Seorang gadis kecil? Baik, saya segera ke sekolah. Zhao Di, saya keluar sebentar, segera kembali. Penyebabnya? HMPH, kita lihat saja kemana dia bisa bersembunyi. Ayo pergi. Kakak, apakah kau lupa mengambil sesuatu? Tidak boleh. Bagaimana kalau mereka orang jahat? Kita harus tanya dulu. Siapa kalian? Beberapa hari tak bertemu. Kau jadi lebih waspada, ya? Nona kecil, kami pengantar susu. Pesanan susu untuk toko kalian telah tiba. Cepat keluar dan tanda tangani susunya. Kayaknya saudari Zilan yang beli sendiri ke supermarket. Kakak-kakak ini antar susu? Nak, pesanan susu toko kalian sudah sampai. Cepat keluar dan tanda tangani susunya. Kayaknya saudari Zilan yang beli sendiri ke supermarket.
Kami nggak pernah pesan susu, loh. Aduh, nak, lupa lagi, deh, salah alamat, ternyata. Untuk tetangga sebelah kalian. Kalau begitu, silakan pergi dulu. Lalu bagaimana ini? Percaya saja, ini surat asli. Nak, tunggu sebentar. Begini, saya bawa surat dari Beijing. Kayaknya untuk Nona Song. Pasti alamat kalian, kan, dari Beijing. Jangan-jangan ini surat yang disebut-sebut saudari Zilan, saudara perempuanmu di Beijing, harus diterima. Ini surat penting dari saudari Zilan. Tadi aku tolak di depan pintu. Kalau jadi urusan besar, gimana? Saudari Zilan pasti marah kalau tahu. Kalau begitu, masukkan saja suratnya lewat celah pintu. Baik-baik, nak. Oh, waspada itu bagus. Ini suratnya, aku dorong lewat celah pintu, ya. Masukkan saja suratnya lewat celah pintu. Baik-baik, nak. Oh, waspada itu bagus. Ini suratnya, aku dorong lewat celah pintu, ya. Tangkap, ya. Ah. Wah, taruh aja di depan pintu. Nanti aku ambil sendiri. Aduh, nak. Surat ini harus ditandatangani langsung oleh penerima. Itu aturannya. Kamu nggak mau buka pintu? Kami kelihatan seperti orang jahat. Suaramu tadi terdengar sangat familiar, seperti pernah kudengar sebelumnya. Tidak, sudah hilang. Aku sedang flu, sayang. Tenggorokanku rasanya gatal-gatal. Suaramu, rasanya benar-benar pernah kudengar di suatu tempat. Apakah kau Bibili, kurir surat dari kota dulu, yang sering lewat di depan rumah kita, kan? Ya, betul. Gadis kecil ini, wah, ingatanmu tajam sekali. Suaramu, sungguh mengingatkanku pada seseorang. Apakah kau Bibili, kurir surat dari kota dulu, yang selalu lewat saat pagi-pagi, kan? Ya, betul, gadis kecil ini. Wah, ingatanmu luar biasa tajam. Kau bahkan masih mengingatku? Ya, aku memang Bibili itu. Cepat buka pintunya, aku bawa surat untukmu. Tapi ku bilang kau sedang hamil, kan? Bukannya kau sudah berhenti kerja dan pulang kampung untuk istirahat selama kehamilan? Wah, gadis kecil, ini, aku baru saja melahirkan, lalu kembali bekerja. Tidak, salah, Bibili, kau baru 5 bulan hamil. Bagaimana mungkin sudah melahirkan? Wah, gadis kecil, sebenarnya aku tak ingin membicarakannya. Anakku itu, sayang sekali, dia tak berkesempatan datang ke dunia ini, sudah pergi meninggalkanku. Wah, Bibili. Maafkan aku tak tahu soal ini. Seharusnya aku tak menanyakan hal begini. Tak apa-apa, semua sudah berlalu. Cepat buka pintunya. Setelah kau tanda tangani, kami masih harus mengantar surat ke tempat lain. Buruk sekali. Cepat buka pintunya. Buruk sekali. Dasar anak perempuan tak berguna. Memang bersembunyi di sini dan mau menutup pintu. Kau anak perempuan tak berguna. Kembalilah, lihat sendiri apa yang kau lakukan. Kalau tidak nurut, kaki kamu akan kupatahkan. Aku tidak mau pulang. Aku menolak dinikahkan. Lepaskan aku, sekarang juga. Aduh. Maaf sekali. Ayah. Nenek, aku benar-benar tidak mau dinikahkan. Pakaianku, wajahku. Guru Chen, benarkah apa yang ibu sampaikan lewat telepon? Di mana keponakan saya? Kata guru, saya diminta menunggu seseorang di sini setelah pulang sekolah. Apakah Anda orangnya? Gadis ini sama sekali tak mirip kakak perempuannya, tapi mungkin memang mirip ayahnya. Kata guru, saya diminta menunggu seseorang di sini setelah pulang sekolah. Apakah Anda orangnya? Gadis ini sama sekali tak mirip kakak perempuannya, tapi mungkin memang mirip ayahnya. Xiao Zuo itu. Xiao Zuo. Xiao, apakah aku salah mengingatnya? Baik, Xiao, kalau begitu, panggil saja aku Zhang Wanchu. Nama panggilanku Xiao. Zhang Wanchu,
Jadi, setelah dibawa pergi oleh keluarga Zhao, namanya diubah. Pasti begitu, Xiao. Jadi, dulu kamu pernah tinggal di desa Yuguang? Yuguang. Iya, waktu kecil, aku sempat tinggal di desa Yuguang. Halo? Kakak memberi kabar penting, tinggalkan semua pekerjaanmu, sekarang juga, segera datang ke kota Fengyuan. Ada apa sih? Minta aku datang segitunya? Kira-kira aku sebebas kamu? Masa? Aku punya waktu luang segitu? Aku sedang mengurus perusahaan, dan harus cari orang untuk lacak Xiaozu. Aku sudah temukan Xiaozu. HMPH. Aku sedang mengurus perusahaan, dan harus cari orang untuk lacak Xiaozu. Aku sudah menemukan Xiaoju. HMPH, ini apa-apaan sih? Bikin kesel banget. Beneran bikin gila. Kasihan, mati aja nggak mau. Astaga, Bu, tenang dulu, Bu. Kalau dia mati, buat apa? Nanti gimana kita jelaskan ke Bos Liu kalau dia mati? Wah, kita sama sekali nggak dapat uang. Terus menurut Ibu, kita harus gimana? Bos Liu udah telepon sejak pagi buta buat ngejar-ngejar kita. Dia tanya, kalian batal jual anak itu dengan harga 200.000 yuan. Udah di depan mata, malah lepas begitu aja. Aku juga bingung, Bu. Sekarang si gadis itu dilindungi orang, kita bahkan gak bisa masuk. Pintunya aja gak boleh kita lewati. Bahkan dicurahkan air ke seluruh tubuh kita. Tunggu dulu. Zilan, lihat baju yang dipakainya itu. Rumah tempat dia tinggal. Wah, Bu, dia kaya raya. Memangnya kenapa kalau kaya? Kaya terus boleh seenaknya ambil anak kita? Dasar bodoh. Coba pikir, dia rela melindungi si gadis mati. Itu sampai segitunya, ya iyalah, orang kaya kan? Kaya? Terus kenapa? Kaya terus boleh semaunya rampas anak kita? Dasar nggak mikir, coba renungkan. Kalau bukan orang kaya, mana mungkin, aku bisa minta uang darinya. Ah, betul juga. Iya, Bu, ide Ibu cemerlang banget. Yap, begitu saja. Ayo kita datangi dia dan tuntut uangnya. Kalau nggak dikasih uang, kita bakal bikin heboh. Kita tuduh dia menculik dan menjual anak. Betul, mari kita berangkat, tuntut hak kita. Shilan. Ada apa ini? Kakak, hari ini nenek dan ayah datang ke rumah, langsung menyerbu. Kalau aku tidak mencari urusan dengan mereka saja sudah bersyukur, malah berani datang ke sini? Tidak. Kali ini aku benar-benar akan melapor ke polisi. Biarkan kita lihat. Beranikah mereka mengganggumu lagi? HMPH, aku tahu kau pasti di rumah. Kalian datang lagi untuk apa? Sudah kubilang, aku tidak akan pernah membiarkan Zhao dikembali ke kalian. Ah, cantik, jangan panik, jangan tegang. Aku tahu kau pasti di rumah. Kalian datang lagi untuk apa? Sudah kubilang, aku tidak akan pernah membiarkan Zhao dikembali ke kalian. Ah, cantik, jangan panik. Jangan tegang. Kami bukan datang untuk merebut Saudi darimu. Lalu kalian datang untuk apa? Begini, kami datang untuk minta uang. Uang. Lihat saja rumahmu ini dan cara berpakaianmu. Bisakah kau keluarkan 200.000 yuan? Benar, 200.000 yuan. Asal kau bayar. Mulai sekarang, hidup atau matinya Saudi. Tak ada hubungannya lagi dengan keluarga Zhang. Kami berjanji, kami tak akan pernah menghubunginya lagi. 200.000 yuan cukup untuk membebaskan Zhao Di, dan sepenuhnya melepaskannya dari dua orang ini. Ini jauh lebih menguntungkan. Kakak, jumlah ini terlalu besar. Aku tak ingin menyeretmu ke dalam masalah ini. Lebih baik aku pergi saja. Jangan takut, serahkan semuanya padaku. Baik, 200.000 yuan bisa kuberikan. Tapi janji lisan tak cukup. Kalian harus menuliskannya secara resmi, hitam di atas putih, dengan sukarela melepaskan hak asuh dan pengasuhan atas Zhang Zaudi. Mulai hari ini, hubungan keluarga dengan dia dinyatakan putus secara permanen, dan tidak boleh mengganggunya selamanya. Tanda tangani dokumen ini, dan cap jari, uangnya akan kuserahkan segera. Kakak, apakah jumlah ini terlalu besar? Kalian harus menuliskannya secara resmi, hitam di atas putih, secara sukarela melepaskan hak asuh dan hak wali atas Zhang Zaudi. Mulai saat ini, hubungan keluarga dinyatakan putus secara mutlak, tidak boleh mengganggu, secara fisik maupun psikologis, selamanya. Tanda tangan dan cap jempol wajib dibubuhkan. Uangnya akan saya serahkan sekarang juga. Cepat tulis! Tulis!
Tulis, 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 asal uangnya dikasih, ya, langsung, apapun, kami terima. Hahaha, tawa licik dan lega. Di sini tepat ada 200.000 yuan. Tanpa kata sandi, uang tunai murni. Ambil dan pergi. Cepat. Aduh, 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 Nona Song. Terima kasih banyak, Sang Zaudi. Mulai hari ini, dia sepenuhnya berada di bawah perlindunganmu. Di sini tepat ada 200.000 yuan. Tanpa kata sandi, uang tunai murni. Ambil dan pergi. Aduh, 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 Nona Song. Terima kasih banyak, Sang Zaudi. Mulai hari ini, dia sepenuhnya berada di bawah perlindunganmu. Kau bebas menentukan nasibnya, sepenuhnya. Ya, kami pergi sekarang. Tak usah diganggu lagi. Ayo cepat pergi. Hei, tunggu dulu. Kita minta uang, dia bayar begitu saja, tanpa ragu-ragu. Aduh, sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi. Ayo pergi. Sekarang juga. Hei, tunggu. Urusan sekolahmu sudah sepenuhnya diselesaikan. Mulai sekarang, fokus belajar, jangan pikirkan apapun selain itu. Belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Mengertikah kamu? Saya mengerti, benar-benar mengerti. Kakak, kau benar-benar seperti ibu dalam hayalanku. Lembut, kuat, dan tak pernah meninggalkan. Begitu baik, begitu penuh kasih sayang. Dan kau bahkan bersedia melindungiku. Lalu bagaimana dengan ibumu? Ibuku sudah tidak menginginkanku lagi. Sejak dulu. Bahkan sejak aku masih sangat kecil. Sudah berakhir. Lalu bagaimana dengan ibumu? Ibuku sudah tidak menginginkanku lagi. Sejak dulu. Bahkan sejak aku belum bisa bicara dengan jelas. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak menanyakan hal ini. Kakak Song, Zhang Saodi, kalian juga ada di sini? Xiao Chu telah resmi masuk sekolah. Bahkan mengantarkan Zhao Di ke sekolah. Mengapa kakak Chiang tampak lebih menyayangi Xiao Chu? Karena kami sudah saling mengenal jauh lebih lama. Apa benar-benar tak seorang pun yang mau menerimaku? Itu sebabnya ibu meninggalkanku. Ayah dan nenek juga tak pernah menginginkanku. Zhao Di, ini rahasia. Dengar baik-baik. Xiao Chu kemungkinan besar adalah putri kakak perempuanku. Kedatanganku ke Fenyuan kali ini memang untuk membantu kakakku menemukannya. Memang benar. Merekalah keluarga sejatinya, sedangkan aku hanyalah orang asing yang diterima dengan belas kasihan. Begitu mereka bersatu kembali sebagai satu keluarga, aku pasti akan ditinggalkan lagi. Waktunya masuk kelas. Saudi, ayo cepat masuk. Xilan, di mana Xiaoju? Kakak, jangan panik dulu. Namanya saja sudah salah semua. Xiaoju? Mana mungkin itu salah, itu nama anak babi. Putriku bernama Song Wanju. Xilan, di mana Xiaoju? Kakak, tenang dulu. Namanya saja sudah salah semua. Xiaoju? Mana mungkin itu salah? Itu namanya. Putriku bernama Song Wanju. Ju, seperti bambu, teguh dan utuh. Putriku, bagaimana mungkin aku salah menyebut namanya? Wanju bukan Wanchu. Itu dua nama yang sama sekali berbeda. Apa aku bisa lupa cara menulis namanya sendiri? Kakak, dia di sana. Xiaoju, putriku, putri kecilku. Ibu sangat merindukanmu. Kamu. Siapa kamu sebenarnya? Kamu salah orang. Aku sama sekali tak mengenalmu. Xiaoju, jangan takut. Mari ku perkenalkan lagi. Ini ibumu. Song Ziwen, aku bibimu. Song Zilan. Saat itu orang tuamu bercerai. Ibumu tak punya pilihan selain meninggalkanmu. Tapi selama bertahun-tahun, ia tak pernah berhenti mencarimu. Dan cintanya padamu tak pernah berubah. Sama sekali tidak. Tidak. Ini salah. Kalian pasti salah mengerti. Aku punya ibu kandungku. Dan mereka saling mencintai. Sampai sekarang, mereka tak pernah bercerai. Kalian benar-benar keliru. Aku punya ibu
ibu kandungku, dan mereka saling mencintai. Sampai sekarang, mereka tak pernah bercerai. Tunggu sebentar, Xiao Chou, bukankah kau bilang dulu tinggal di desa Yuguan? Ya, desa Yuguan, bukan, Yuguan, yang ditulis dengan huruf Yu, seperti Gyo, Yu, nyadari, Muyu, ikan kayu, bukan, Gyo, dan Guan, artinya gerbang. Ini Yuguan, desa ikan gerbang, bukan desa Gyo gerbang. Kakak, maafkan aku yang salah mengartikannya. Aku tak benar-benar memahaminya. Maafkan aku. Jadi kalian sedang mencari seseorang? Ya, kami mencari seorang gadis. Seorang gadis yang dulu tinggal di desa Yuguang. Namanya Song Wanzu. Wan, berarti menahan. Ju, berarti bambu. Dia sekarang berusia 17 tahun. Song Wanzu dari desa Yuguang? Di kelas kami benar-benar ada orang seperti itu. Tidak mungkin. Aku sudah tanya gurumu. Dia bilang tak ada siswa bernama Song Wanzu. Dia mengganti namanya. Saat ngobrol dengannya, dia berbisik padaku. Katanya, waktu kecil namanya bukan ini. Kalau begitu, nama sekarang apa? Sekarang dia dipanggil Zhang Zaodi. Saat ngobrol dengannya, dia berbisik padaku. Katanya, waktu kecil namanya bukan ini. Kalau begitu, nama sekarang apa? Sekarang dia dipanggil Zhang Zaodi. Zaodi, mereka keluarga Zhang. Berani-beraninya kalian memberi nama semacam itu pada anak kesayanganku. Zilan, kakak, kenapa ini, Zaodi? Zhang Zaodi, dia anak yang kusimpan di rumah? Di mana dia sekarang? Dia pasti sudah pulang duluan, ke rumah sewaanmu itu. Baik, ayo pergi, sekarang juga, kita berangkat. Mana mungkin dia tidak ada di sini, aku jelas sudah menyuruhnya pulang duluan. Tenang, kakak, jangan panik, mungkin dia cuma pergi belanja sebentar. Ayo kita cari bersama. Zaodi. Xiazu, kamu di mana? Sayang, Xiazu. Xiazu. Ayo kita cari, cepat. Zaodi. Xiazu, kamu di mana? Sayang, Xiazu. Xiazu, hei, permisi, pernahkah bapak ibu melihat seorang gadis kecil, kurus, tingginya begini? Tidak, kami belum melihat Xiazu. Xiazu, duh, kakak, sudah ketemu belum? Mana mungkin tidak ketemu, orang sebesar itu, kemana lagi bisa pergi? Kakak, dulu dia hampir dijual untuk dinikahkan, oleh ayah dan neneknya sendiri. Jangan-jangan mereka datang lagi, saat aku tidak ada, lalu membawanya pergi dengan paksa. Di mana rumah keluarga Zhang itu? Langkah cepat, ke sana sekarang juga. Kakak Shenlan. Kakak Xilan. Xiao Zhang, kamu ini, kemana saja tadi? Aku kira kamu celaka, hampir membuatku pingsan. Aku lihat kamu tak kunjung kembali. Jadi aku ambil baju dari rumah, mau kucuci dulu. Aku tidak bisa tinggal di sini tanpa memberi kontribusi apa-apa. Anakku yang baik hati, siapa yang memintamu melakukan ini? Keluarga kami tidak mengharapkanmu melakukan hal seperti ini. Xiazu, putriku. Aku tidak bisa tinggal di sini tanpa memberi kontribusi apa-apa. Anakku yang baik hati, siapa yang memintamu melakukan ini? Keluarga kami tidak mengharapkanmu melakukan hal seperti ini. Xiazu, putriku, alis dan matamu, semakin ku perhatikan, semakin mirip denganku di masa muda. Kakak, orang ini? Ya, Zaodi. Ini kakak perempuanku, Song Ziwen. Aku ingat sekarang, dia bilang ingin mengakui putrinya. Kalian sedang mencari Xiao, kan? Baru saja saya lihat, Xiao Chu sudah pulang. Kami datang khusus untuk menemumu. Menemuku? Untuk apa kalian mencariku? Nak yang baik, ceritakan pada ibu. Waktu kecil, apakah kamu pernah tinggal di desa Yuguang? Kalau begitu, apakah kamu masih ingat, waktu kecil, namamu adalah Song Wanzu? Wan, seperti dalam Wan Liu, menahan, mempertahankan. Ju, seperti dalam Zuzi, bambu. Kakakmu, dari mana tahu nama itu? Di buku registrasi keluarga lama milik keluargaku. Aku diam-diam melihat fotomu sebagai putriku. Benar-benar putriku, ibu akhirnya menemukanmu. Putri tersayangku. Tapi bukankah putrimu bernama Zhang Wanchu? Bagaimana mungkin aku
benar-benar putriku, ibu akhirnya menemukanmu, putri tersayangku. Tapi bukankah putrimu bernama Zhang Wanchu? Bagaimana mungkin aku? Itu kesalahanku. Aku salah mengingat namanya, malah bikin kekacauan besar, seperti babi kecil yang salah arah. Aduh. Semua dokter itu penipu. Apa hasil diagnosanya? Azoospermia, ini berarti garis keturunan keluarga Zhang kami benar-benar punah. Ibu, pelan-pelan bicaranya. Sekarang ngomong begini, apa gunanya lagi? Lalu bagaimana nasib kita ke depan? Apakah kau rela hanya duduk diam, dan menyaksikan akar keluarga Zhang kami, yang telah bertahan berpuluh tahun, putus di tanganmu? Aduh, kalau begitu, bagaimana kalau kita adopsi seorang anak, yang masih kecil, bisa kita besarkan sendiri. Dibesarkan sejak kecil, bedanya tak jauh dengan anak kandung. Adopsi, tapi itu bukan darah daging keluarga Zhang kami, mana mungkin sama. Adopsi. Mana mungkin sama. Aduh. Tunggu dulu, Zaudi. Aduh, Bu. Kau sudah pikun. Zaudi itu hanya anak perempuan biasa. Bukankah kita sudah menerima 200.000 yuan dari Song Zilan? Kita sudah sepakat, kan? Kontrak apa lagi ini? Lagi pula ini urusan keluarga sendiri. Kalau aku mau bawa pulang, ya bawa pulang saja. Itu hak mutlak kita. Dia berani menuntut kita? HMPH. Kalau dia benar-benar nekat menggugat? Apa ada jika-jikanya? Sekarang kami ubah keputusan. Lagi pula, kami tak menikahkannya. Kami justru mengadakan zazu untuknya. Ya, betul, mengadakan zazu. Kami sekarang memberi Zaudi, suami yang masuk ke keluarga kita. Nanti Zaudi akan melahirkan keturunan untuk keluarga Zhang. Tapi anak itu tak akan berdarah murni Zhang. Apakah itu benar-benar meneruskan Xianghuo keluarga Zhang? Zaudi mengadakan zazu untuknya. Nanti Zaudi akan melahirkan keturunan untuk keluarga Zhang. Tapi anak itu tak akan berdarah murni Zhang. Apakah itu benar-benar meneruskan Xianghuo keluarga Zhang? Tapi Song Zilan, apakah dia akan setuju? Bukankah dulu dia khawatir kita nikahkan Zaudi? Song Zilan waktu itu memang cuma khawatir. Kalau kita nikahkan Zaudi, sekarang tak perlu lagi. Kami malah mengadakan zazu untuknya, di depan orang lain. Apalagi yang bisa dia protes? Haha, Bu. Ide ini cemerlang sekali. Benar. Mengadakan zazu untuk Zaudi, agar dia melahirkan cucu laki-laki untuk keluarga Zhang. Haha, wah. Jadi Xianghuo keluarga Zhang tetap lestari, hahaha. Xiao Ju, ini, Bibi Song, terima kasih banyak. Meskipun aku sangat menyayangimu, aku tak mungkin jadi putrimu. Xiao Ju, ini apa maksudmu? Bibi Song, terima kasih banyak. Meskipun aku sangat menyayangimu, aku tak mungkin jadi putrimu. Mengapa tidak? Kaulah Song Wanzu, nama yang tercantum di buku registrasi keluarga, dan semua catatan tentang desa Yuguang cocok sempurna. Kau memang putriku, tapi dari penampilanmu saja, kau jelas ibu yang luar biasa, lembut namun tangguh, yang selalu melindungi anaknya. Sedangkan aku ditinggalkan oleh ibuku sendiri. Jadi kau tak mungkin ibuku. Bibi Song, aku yakin, kalau putrimu tahu kau terus mencarinya, dia pasti akan bahagia, sangat bahagia. Kau pasti akan menemukannya. Kakak, jangan terlalu memaksanya. Seolah ada tarikan tak terlihat yang menghubungkan kami. Hilan. Aku benar-benar yakin, dia adalah anakku. Sejujurnya, aku juga merasakannya. Bahkan jika, benar-benar, dia bukan putrimu, kakak. Dan aku pun merasakan hal yang sama. Bahkan jika dia benar-benar bukan putrimu, kakak, aku punya gagasan lain. Apa itu? Aku ingin secara resmi menjadikannya muridku. Murid. Aku benar-benar menyukainya. Aku ingin membawanya ke Beijing agar ia mendapat pendidikan yang lebih baik. Bagaimana menurutmu? Bagus.
Xiao Zuo. Xiao Zuo, bolehkah aku memanggilmu begitu? Namamu terdengar indah sekali. Heng. Boleh, aku sangat menyukai namamu. Xiao Zuo, izinkan aku bertanya secara serius. Maukah kau menjadi muridku, belajar menggambar bersamaku? Aku benar-benar serius. Kau punya bakat luar biasa. Aku sangat suka pilihan warnamu, dan aku juga sangat menyukaimu. Sebagai pribadi, maukah kau pergi ke Beijing bersamaku? Di sana ada guru-guru yang jauh lebih berkualitas, museum seni rupa yang jauh lebih besar. Kau bisa mewujudkan apapun yang kau impikan. Benarkah aku benar-benar boleh? Aku sangat menyukai pilihan warnamu, dan aku juga sangat menyukaimu. Bukan hanya karyamu, tapi dirimu sendiri. Maukah kau pergi ke Beijing bersamaku? Di sana ada guru-guru yang jauh lebih berkualitas, museum seni rupa yang jauh lebih besar. Kau bisa mewujudkan apapun yang kau impikan. Benarkah aku benar-benar boleh? Tentu saja, asalkan kau benar-benar menginginkannya. Aku mau. Kakak, terima kasih banyak. Dia benar-benar bukan putriku, padahal wajahnya begitu mirip. Bisakah perasaan ini salah? Aku akan kembali ke Beijing dulu sebentar. Ada urusan mendesak di kantor yang harus kuatasi. Tempat tinggalmu juga harus kuatur dan kusiapkan. Aku akan menjemput kalian dalam beberapa hari lagi. Kakak, jangan khawatir, semuanya aman di sini. Aku yang akan menjaganya. Aneh sekali. Wanita itu, kenapa semakin kuperhatikan, semakin terasa familiar? Sampai jumpa. Bodoh. Mereka sudah pergi semua. Cepatlah, urusan utama belum selesai. Sampai jumpa. Bodoh. Mereka sudah pergi semua. Ayo cepat pergi dari sini. Cepatlah, urusan utama belum selesai. Berhenti di situ. Kalian datang lagi? Apa-apaan ini? Apa maksud kalian? Kami datang untuk menjemput anak kami. Kembalikan Zhao Di kepada kami. Sekarang juga, kembali ke tangan kalian, Nyonya Wang. Apakah ibu lupa? Kami telah menandatangani perjanjian resmi, hitam di atas putih. Kalian menerima 200.000 yuan, uang pembayaran penuh, dan secara sukarela melepaskan hak asuh serta hak pengawasan atas Zhao Di. Sejak saat itu, Zhao Di tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga Zhang. HMPH. Perjanjian itu tidak sah. Aku tidak mengakuinya. Siapa tahu kalian memaksa kami menandatangani itu di bawah tekanan. Kalau berani, silakan gugat kami di pengadilan. Kalau tidak, kamilah yang akan melaporkan kalian atas tuduhan penculikan dan perdagangan anak kami. Tentu saja, aku pasti akan menggugat kalian. Saya tak hanya akan menuntut kalian atas penelantaran dan kekerasan terhadap anak di bawah umur, tapi juga menuntut kembali 200.000 yuan yang kalian peroleh secara tidak sah. Bersiap-siaplah menerima panggilan resmi dari pengadilan. Jangan coba-coba mengintimidasi kami. Cepat suruh Zhao Di keluar. Kami bawa pulang sekarang. Bersiap-siaplah menerima panggilan resmi dari pengadilan. Jangan coba-coba mengintimidasi kami. Cepat suruh Zhao Di keluar. Kami bawa pulang sekarang. Minggu depan saya akan membawanya ke kota Jin. Saya jamin. Tapi sebelum itu, keluarga Zhang pasti akan menerima panggilan pengadilan. Dasar tak berguna, lebih baik aku melahirkan sepotong cersiu daripada melahirkanmu. Di saat genting, tak ada satupun yang bisa kau lakukan. Apa salahnya gula? Bukankah wajah wanita itu memang terasa sangat familiar? Ya, kan? Pasti pernah kita lihat di suatu tempat. Ya, semua wanita saja sudah terasa akrab bagimu. Dasar tak berguna, HMPF. Tidak boleh sama sekali. Dan dia benar-benar bertekad bulat untuk membawa pergi gadis bernama Zhao Di itu. Ibu, kita tak boleh membiarkannya berhasil. Kalau kita larang, lalu apa yang bisa kita lakukan? Sekalipun kita bawa pulang Zhao Di hari ini. Song Zilan itu kaya raya dan berpengaruh besar. Bukankah dia bisa menyewa orang untuk merebutnya kembali? Kalau kita larang, lalu apa yang bisa kita lakukan? Sekalipun kita bawa pulang Zhao Di hari ini. Song Zilan itu kaya raya dan berpengaruh besar. Bukankah dia bisa menyewa orang untuk merebutnya kembali? Dengan keluarga kecil seperti kita, sanggupkah kita menghalanginya? Astaga, bagaimana bisa aku melahirkan anak bodoh sepertimu? Tidakkah otakmu sedikit saja berpikir logis? Dulu Song Ziwen, si ibu itu,
Mengapa tak langsung membawa pulang Zhao di waktu itu? Bukankah kita pindah rumah diam-diam semalam itu? Dia tak akan pernah menemukan kami. Kau kira sekarang semuanya berubah? Lalu kita pindah, tinggalkan Feng Yuan selamanya? Cari tempat terpencil, tak seorang pun yang tahu. Cepat lakukan, sebelum terlambat, buat semuanya jadi fakta yang tak bisa dibatalkan. Song Zilan, apa dia pikir bisa menggulingkan langit? Ah, benar juga. Ibu, kau memang cerdik, rencana ini sempurna. Dia tak akan pernah menemukan jejak kita. Hehehe. Tapi nama Song Zilan dan Song Ziwen itu. Astaga, masa sudah segini, masih saja memikirkan hal-hal tak penting begini. Hehehe. Tapi nama Song Zilan dan Song Ziwen itu. Astaga, masa sudah segini, masih saja memikirkan hal-hal tak penting begini. Yang paling penting sekarang adalah melakukannya tanpa seorang pun tahu. Membawa kembali gadis bernama Zhao Di itu urusan utama, bukan omong kosong. Xiao Zuo telah tiba di Beijing. Aku akan antar kamu ke museum seni terbesar dulu. Di sana ada banyak karya asli para maestro. Kau pasti akan sangat menyukainya. Ya, terima kasih, kakak. Jangan tegang, semuanya akan baik-baik saja. Semua fasilitas lengkap di sana. Aku sudah mengurus pendaftaran sekolahmu. Kau bisa belajar dengan tenang, tanpa beban. Dan teruslah menggambar, ya? Oke. Cukup berkemas sampai sini hari ini. Sisanya kita lanjutkan besok. Istirahatlah lebih awal, kau butuh energi. Selamat malam, anakku yang manis, babi kecil. Selamat malam, kakak. Kenapa kucing kecil ini hari ini? Mini, kamu di mana? Kenapa kucing kecil ini hari ini? Mini, kamu di mana? Di mana cangkirku tadi? Xiao Zuo, kau lihat cangkir putihku? Xiao Zuo, kau sudah tidur? Xiao Ju, Zhao Di. Benarkah, ini bukan Xiao Juku? Kalau memang benar-benar bukan. Lalu putriku sebenarnya di mana? Xia Zhu. Ada orang menculik anak, kakak. Kakak datang tepat pada waktunya. Seseorang menculik Xia Zhu. Pasti ayah dan neneknya. Ada orang menculik anak, kakak. Kamu datang tepat pada waktunya. Seseorang menculik Xia Zhu. Pasti ayah dan neneknya. Kejar mereka. Ini, mantan istri Anda, Song Ziwen. Xiao Ju, adalah putri kandungku, lahir dari kandunganku setelah 10 bulan. Kumohon, izinkan aku membawanya pergi. Mimpi indah sekali. Sudah bercerai? Pergilah sekarang juga. Jangan halangi aku mencari istri berikutnya. Kumohon, dengarkan aku. Xiao Ju, itu perempuan. Kamu dan aku tidak akan pernah menerimanya. Tapi tetap saja, dia keturunan keluarga Zhang kami. Hak itu bukan milikmu. Wanita tak berguna yang bahkan tak mampu melahirkan anak laki-laki. Jangan mimpi. Hahaha. Kakak, kenapa kau memohon pada orang-orang busuk begini? Ayo pergi, kau tahu betul, ayah tak akan senang melihatmu di sini, membawa pulang anak orang semacam ini untuk dibesarkan. Hei, berhenti! Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Dia istriku. Dengan hak apa kau berani membawanya pergi? Kalau sudah bercerai, bertindaklah seperti orang bercerai.
Kalau dulu kau patuh, mungkin dalam 2 tahun, ayahku akan mengizinkan kakakku membawamu pulang. Sayangnya, kau bukan orang seperti itu. Siapa kalian sebenarnya? Izinkan aku memperkenalkan kembali mantan istrimu, kakak perempuanku. Dulu ia adalah putri tunggal keluarga Song, keluarga bangsawan dari Beijing. Dan kelak, ia akan menjadi satu-satunya pewaris sah keluarga Song. Apa? Apa? Song Ziwen, kau wanita ini, bagaimana bisa kau muncul di sini? Kau benar-benar tak pernah hilang, seperti hantu yang tak kunjung pergi. Kamu? Song Ziwen? Kelak, dia juga akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Song. Apa? Apa tadi, Song Ziwan? Kau wanita ini, bagaimana mungkin kau bisa muncul di sini? Kau benar-benar seperti hantu yang tak kunjung pergi. Kau lagi, Song Ziwan. Xiao Ju, putriku. Kaulah putriku, tidak mungkin salah. Tak heran waktu pertama kali melihat kalian berdua, aku langsung merasa kenal. Bau busuk orang tak bermoral itu tercium dari jauh. Ternyata kalian berdua, bertahun-tahun berpisah. Tak kusangka kalian malah semakin kehilangan harga diri. Ah, iya. Katanya dokter di kota, operasi kalian gagal. Sangat mendambakan anak laki-laki. Tapi nasib justru hanya memberimu seorang putri. Selamat, benar-benar selamat. Astaga, kau, astaga. Sayang sekali, mulai sekarang, bahkan putri satu-satumu pun tak akan kalian miliki lagi. Aku sudah bilang, aku akan menuntut kalian. Dan aku tak pernah main-main. Jangan. Karena dulu kita pernah jadi suami istri. Dan karena Xiao Shu, putri kami, masih ada. Jangan begitu kejam. Aku tahu aku salah. Oh tidak, jangan. Karena dulu kita pernah bersatu sebagai suami istri. Dan karena Xiao Ru, putri kami, masih hidup. Jangan begitu kejam. Aku benar-benar menyesal. Dulu memang aku yang salah terhadap menantuku. Tapi selama bertahun-tahun ini, kaulah satu-satunya menantu yang kusayangi. Kita tetap satu keluarga. Adikku bersedia menunggu hingga minggu depan, tapi aku tak sanggup menunggu bahkan semenit pun. Ya Tuhan, apa yang telah terjadi? Benar-benar. Kau benar-benar ibuku. Tapi ayah dan nenek bilang, kalau aku diabaikan oleh ibuku. Kalau ibu tak mau lagi mengangkatku sebagai anak. Tapi ayah dan nenek bilang, kalau aku diabaikan oleh ibuku, kalau ibu tak mau lagi mengangkatku sebagai anak. Mereka berbohong. Selama 17 tahun ini, ibu tak pernah berhenti mencarimu. Kaulah permata hati ibumu. Bagaimana mungkin ibu tak menginginkanmu? Ibu. Permata hati ibu, anak babiku. Di sini kita tak akan pernah berpisah lagi. Ibu, Bibi. Aku diterima di Akademi Seni Rupa Beijing. Lihat, ini surat penerimaannya. Hebat sekali, permata hati ibu. Kukatakan dari dulu, kau pasti bisa. Hebat. Memang pantas jadi muridku. Tidak, pantas jadi putri keluarga Song. Xiao Ju, ibu, aku sangat bangga padamu. Masa depanmu pasti cemerlang dan gemilang. Tentu saja, kita Xiao Ju, calon pelukis besar. Nanti kau gelar pameran lukisan, bibimu jadi kuratornya. Terima kasih, ibu. Terima kasih, Guru Xiaoi. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga.